Simpang siur cerita kelangkaan yang mewarnai penanganan pandemi COVID-19 membuat banyak orang cemas. Pembatasan mobilitas pun masih diperpanjang sampai 2 Agustus mendatang sehingga perlambatan ekonomi terus terjadi. Lalu apa yang dilihat investor besar di pasar saham Indonesia sekarang ini? Berikut ini insight dan tips dari Michael Choayadi, Presiden Director Schroder Investment Management Indonesia. Ini unfortunately kita dalam proses move transaction itu to be online and it have to bergerak ke arah situ. Kalau siapapun yang tidak bergerak ke arah situ akan suffer. Nah, sayangnya misalnya nih, bagaimana mining company? Kan harus garuk, harus ada itu kan di lapangan, bisa mining company, shipping company, bagaimana ya kan? Kan ada tuh di industri kita, ya kan? Masih terpengaruh. Tapi we moving untuk mereduce yang harus kerja di lapangan itu kan. That's the good things. And we optimis semua company yang mau tetap relevan pasti mikirin hal itu kan. That's why mereka punya daya juang dan daya adoptions yang cukup tinggi untuk menghadapi situasi seperti ini. Karena mereka tahu situasi seperti ini nggak tahu kapan berakhir. As a management, dari yang kita ketemu, ngomong, tidak ada yang tahu, ya kan? Kapan? So mereka harus adapt. Nah, that makes kita confidence bahwa once mereka adapt, revenue mereka akan picking up kembali, ya kan? Profitability, kemudian akan punya prospek yang baik ke depannya. Mining kan susah untuk adoption, bilang kerja virtual, kerja dari rumah nggak mungkin kan? Makanya aku bilang mereka itu sangat less flexible terhadap itu, ya kan? Tapi bukan berarti mereka tidak punya continuing plan, karena mereka tahu mereka harus. Jadi what they do adalah ada tim-tim yang bergerak. Mereka selalu lakukan protokol kesehatan yang lebih ketat, tes PCR yang lebih sering, dan kemudian mereka punya backup tim. Artinya kalau satu tim kena, harus rumahkan semua kan? Isolasi. Tapi ada backup timnya yang jalan, jadi tidak berhenti. Memang dengan segala kemampuan dan pemikiran terhadap bagaimana mengadopsi melawan pandemi ini, masing-masing berbeda kan? Tergantung dari situasi company-nya, ya kan? Kalau bank misalnya, bank kan creating bahwa transaction dari rumah bisa dipermudah. Mereka mempermudah transfer, memperbesar volume transfer, orang mau beli reksadana boleh lewat online, penempatan deposito bisa online, bahkan termasuk kirim uang ke luar negeri bisa. Mereka daya adapt. Restoran pun begitu. Ini semua perusahaan di public company itu berusaha menghadapi challenge ini, do business secara online. This is daya juang atau adoptions dari public company, and we are positive on that. Ada yang tentu lebih maju, ada yang lebih lambat. And for an active fund manager, itu we do a lot of research untuk find out itu. Itu one. Two, we positive on the capital market bahwa ya the new types of economy coming in. Orang bilang, ada bank digital, kan future banks, e-commerce, Bukalapak, Goto, ya kan? Nanti mungkin Traveloka, Tiket.com. Sebelum-sebelumnya orang bilang, wah kecil, we need something more bigger dari itu. And Bukalapak coming, and even bigger nanti Goto. Dan itu menarik. Foreign investor dulu, Indonesia kita tinggalin aja. Ya kan, terlalu kecil. Itu lagi, udah ketinggalan. Terus bagaimana COVID-nya? So they go to China, they go to US. Kita recover mungkin tidak setinggi expectation kita, ya kan? Tapi ingat, ada company-company tertentu yang recover juga dengan nicely. So all the fund manager in Europe bilang, we only investing to a company yang concern dengan ESG. Kenapa? Karena dia bilang, if you investing ke yang tidak concern ESG, by the end in the future, menurut calculation mereka, your business will die. Anyway, misalnya nih, if you use batu bara seperti di China,
Ya, orang use batu bara, sulfurnya tinggi. Terus dia bilang cost of health di China itu lebih tinggi daripada benefitnya. That's why kemudian China meningkatkan bahwa nggak boleh ada yang sulfurnya tinggi, good corporate governance, tidak boleh korupsi, tidak boleh sogok. Semua hal seperti itu menjadi suatu concern. Kita menuju comply. Karena kalau kamu tanya, ada perusahaan Indonesia yang 100% comply to ESG? Belum ada. Proses of satu company menjadi ESG segala itu kita rating. Dia ada di level mana. Karena belum ada yang sempurna kan. Tapi at least kita rating, kemudian kita talk lagi, if we can help them, to tell them bagaimana harusnya. Kita ada beberapa company, public company yang besar-besar, sudah panggil kita, dia bilang, how do you want to see on ESGs? We concerned, they also want to change ESG, and that's we happy. Tapi ada juga company yang mungkin belum peduli. Dalam situasi volatility yang tinggi, you have to be very selective in investment. Karena volatility itu sendiri sudah memberikan resiko yang tinggi. Volatility kan berarti resiko kan? You have to try to reduce your risk. You investing lebih more flexible. Dalam arti you follow situasi, you follow ekonomi, you follow tentang pandemi, supaya you bisa bereaksi dengan lebih cepat apabila terjadi perubahan. Because this the move of ESG, because this is the move to more e-commerce, you also have to move flexible ke situ. Because this is also people move to ESG, you also have to move. And this is also good as a moral, because this is responsible investment. And equity is still giving you opportunity. Kalau melihat situasi bahwa berapa lama lagi kita bisa muncul ke dalam herd immunity, dengan jumlah vaksin yang ada, dan nanti tergantung bagaimana distributions, mestinya nggak akan lama kita udah bisa achieve 50-60% orang yang divaksin.